Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahira Satrio Saksono. NPM saya 0922013961. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan tentang cultural point of view dari film Kung Fu Panda 4 di dalam cultural differences atau penjelasan tentang cultural dan mengulik lebih dalam tentang Kung Fu Panda 4. Jadi video ini dibuat untuk melengkapi UAS cross cultural understanding dalam cultural point of view di dalam film Kung Fu Panda, lebih tepatnya Kung Fu Panda 4. Jadi Kung Fu Panda 4 ini belum lama keluar ya guys dari bioskop, itu di tahun 2024, jadi baru kemarin lah dari bioskop. Dan ini saya akan menjelaskan tentang cultural point of view dari film Kung Fu Panda 4. Langsung saja, dalam film Kung Fu Panda ini dari sebelum-sebelumnya ya. Jadi di Kung Fu Panda sebelumnya menceritakan panda yang bernama Po itu bercita-cita menjadi kesatria naga. Kesatria naga itu seperti apa ya? Seperti kepemimpinan dalam kungfu atau tahtanya itu. Jadi di dalam Kung Fu Panda, cerita Kung Fu Panda ini ada dua tahta tertinggi dari Kung Fu itu. Jadi yang pertama itu pertapa yang menjaga di suatu wilayah. Di wilayah itu disebutkan wilayah Lembah Kedamaian. Lembah Kedamaian itu jadi rumahnya si Po atau wilayahnya dari yang panda itu, namanya Lembah Kedamaian. Jadi itu wilayah dari Po. Yang kedua itu tingkatannya ada Kesatria Naga. Kesatria Naga ini ya seperti yang menjaga, atau lebih tepatnya seperti bawahannya dari pertapa wilayah itu. Jadi Po itu bercita-cita ingin menjadi seorang Kesatria Naga. Dan ini flashback aja ya tentang si Po itu sendiri, dia itu siapa. Jadi si Po ini sebenarnya dia itu adalah panda yang tertinggal dari kawanannya, atau lebih tepatnya itu dibuang guys, dibuang dari ayahnya dan ditemukan oleh seekor bebek. Seekor bebek itu mengasuhnya dan dia memberi nama Po. Jadi si Po ini dia dibesarkan di suatu wilayah yang kungfunya itu kuat. Jadi kungfu sendiri itu adalah dari ini cross cultural point of view-nya ya. Di dalam kungfu itu asli dari seni bela diri Cina. Itu jadi di dalam film Kung Fu Panda itu sangat menarik guys. Jadi banyak budaya Cina, lebih tepatnya budaya Cina yang diadaptasikan di itu. Jadi ya emang itu film dari Cina ya. Jadi banyak budaya dari Cina, itu salah satu yang menarik juga setelah saya ulik lebih dalam dari film Kung Fu Panda. Jadi Kung Fu itu salah satu bela diri di Cina, dan itu Kung Fu itu salah satu seni bela diri paling tua guys. Itu paling tua di dunia itu. Jadi Kung Fu itu si panda itu belajar Kung Fu, dan kebetulan si karakter main dari film Kung Fu Panda itu panda. Nah itu panda itu juga salah satu hewan ikonik di Cina. Jadi ya emang itu film itu emang apa ya, kalau saya ngomong itu lebih ke menggambarkan atau si produser film ingin mengenalkan budaya Cina itu dari sebuah film. Ya kita bisa lihat kayak Kung Fu itu di Cina itu sangat terkenal, itu bela diri paling tua juga, itu ya lebih mengenalkan lah. Terus panda itu hewan ikonik dari Cina. Jadi seperti kita tahu ya, Cina itu lebih dikenal dari negeri tirai bambu, dan itu emang hewan ikoniknya itu panda. Jadi kita berlanjut ya. Si Po ini emang cita-citanya ingin menjadi pendekar naga. Dia dilatih sama Sifu. Sifu itu gurunya si Po. Itu dalam cerita lama ya, yang seri-seri sebelum Kung Fu Panda 4.
Nah ini saya langsung ke Kung Fu Panda 4 ya. Jadi dalam Kung Fu Panda 4 itu dalam awal itu diperlihatkan scene ada seorang macan itu dulunya adalah musuh dari Si Po sebelum jadi pendekar naga. Jadi si macan ini sebenarnya udah di dalam dunia roh. Di dunia roh itu dia dunia roh. Terus di Kung Fu Panda 4 ini tiba-tiba ada scene yang memperlihatkan seorang macan itu sedang mengobrak-abrik atau menghancurkan sebuah pertambangan. Nah itu cerita itu berkembang lah di film itu, berkembang sampai Si Po ini dengar kalau si macan itu, ya ini macannya namanya Tai Lung ya guys, si macan namanya Tai Lung. Jadi si Tai Lung ini menghancurkan lembah, menghancurkan pertambangan. Nah Si Po ini mendengar. Setelah mendengar, Si Po ini kaget karena emang si Tai Lung ini udah dikalahkan di seri sebelumnya. Dia udah di alam gaib lah, di alam gaib ya, di ceritanya tuh emang disebutnya alam gaib. Jadi di alam gaib itu terdapat kayak sebuah dunia gaib atau dunia lain yang lebih tepatnya itu kayak dunia yang berbeda lah. Dia berbeda itu juga menurut saya itu ada hubungannya tentang cultural differences. Kalau di Islam sendiri itu lebih tepatnya dinamakan akhirat ya. Jadi emang di dalam film tersebut digambarkannya itu seolah-olah di sana itu lebih cerah, terus juga lebih damai gitulah. Jadi si Tai Lung itu udah kalah. Nah terus Si Po ini mendengar, dia kaget karena si Tai Lung ini sebenarnya udah dikalahkan. Dia terus Si Po mencari tahu tentang keberadaan Tai Lung ini. Dan itu ada jejak kaki di pertambangan. Setelah ditelusuri itu emang jejak kaki macan. Terus pas semakin jauh, semakin ditelusuri, itu ternyata jejak kaki macan itu berubah jadi jejak kaki hewan lain. Nah dia itu emang udah curiga kan kalau si Tai Lung itu emang udah mati. Emang di situ tuh ada yang menyamar jadi Tai Lung. Nah itu jadi yang menyamar itu namanya Kameleon. Kameleon ini yang akan menjadi karakter utama, maksud saya musuh utama di dalam series Kung Fu Panda 4. Jadi Kung Fu Panda 4 ini si Kameleon itu kekuatannya itu penyihir terhebat. Jadi dia bisa menyamar sebagai wujud lain. Nah itu menyamar sebagai Tai Lung. Nah itu singkat cerita, Si Po mencari Kameleon, dan ternyata Kameleon itu ratu di salah satu kerajaan lain. Nah seperti yang saya bilang dari sebelumnya kan, Si Po itu wilayahnya namanya wilayah Lembah Kedamaian. Nah si Ratu Kameleon itu di negeri seberang namanya kerajaan lah, intinya kerajaan. Dia jadi ratu di sana. Terus Si Po ini mencari cara agar bisa ke sana. Jadi setelah Si Po ini bertemu Kameleon ini, dia melawan si Kameleon itu. Ternyata mencari tongkat giok. Tongkat giok itu tongkatnya milik Si Po. Si Po itu digunakan untuk memanggil semua arwah-arwah yang dari dunia gaib itu dipanggil semua. Dari si Kameleon itu memanggil semua roh-roh. Jadi kekuatannya itu diambil guys, kekuatan dari semua roh itu diambil sama Kameleon untuk melawan Si Po. Si Po itu melawan kan. Terus dalam cerita ini Si Po itu singkatnya tuh udah menang dan udah kalah lah si Kameleon itu. Si Kameleon itu udah kalah. Terus juga itu banyak guys. Jadi
selama musuh di series Kung Fu Panda sebelumnya itu musuh-musuh yang dapat dikalahkan oleh Po itu musuh semua di situ di alam gaib itu dikumpulkan. Nah si Kameleon itu memanggil roh itu untuk diambil kekuatannya. Setelah diambil kekuatannya si roh itu marah kayak kamu jadi pendekar pedang itu pendekar naga itu nggak becus karena emang nggak bisa menjaga kedamaian di situ dan menjadi masalah kayak gini. Nah si Po itu setelah menang itu si musuh-musuh yang pernah dilawan Po itu bilang kayak gitu. Terus setelah si Kameleon itu kalah dan dia dipanggil lah, semuanya dipanggil. Terus yang dari alam gaib itu dia berterima kasih sama Po karena emang udah membebaskan mereka dari cengkraman si Kameleon itu karena emang kekuatannya diambil. Dan ceritanya itu si Po itu udah mau pensiun dari Ksatria Naga. Ksatria Naga itu ada kandidat setelahnya dari Po. Tapi si Po ini bersikeras ingin jadi Ksatria Naga, nggak mau jadi pertapa atau yang lebih tinggi dari Ksatria Naga. Nah terus di dalam cerita itu si Po itu setelah menang dia udah berdamai memutuskan dia mau menjadi pertapa dan mewariskan gelar naga atau apa itu pendekar naga itu diwariskan. Nah dalam cerita ini menurut saya cultural point of view-nya itu lebih dilihat dari kungfu itu sendiri guys. Kungfu-nya itu karena budaya dari Cina, terus juga dari hewan panda itu sendiri. Panda itu sendiri adalah hewan ikonik dari Cina. Dan oh ya guys, dari kungfu itu kayak ada salam-salamnya gitu loh. Jadi sebelum mereka bertanding atau setelah mereka bertanding pasti mereka kayak gini, memberikan salam kayak gini, terus gini, itu untuk memberikan salam. Jadi itu salah satu cross cultural juga yang kita pelajari dari kungfu sendiri. Kebetulan guys, ini saya dulunya juga ikut silat, jadi ya emang kalau dibandingkan kungfu dan silat itu emang sama-sama bela diri, tapi emang budayanya berbeda. Jadi kalau silat itu asli Indonesia dan kungfu itu dari Cina. Kebetulan dulu saya ikut silat. Dalam silat juga itu, silat itu sebelum kita bertarung atau di dalam silat itu kita menyebutnya sambung ya. Nah, itu juga ada salamnya juga sama-sama menunjukkan gini juga. Terus ya itu menurut saya apa ya, kita bisa belajar lah dari kungfu itu gimana cross culturalnya. Terus dalam kungfu panda ini kita bisa melihat apa, budaya Cina itu lebih dari itu guys. Jadi dalam kungfu panda ini emang menarik banget karena dia emang semengulik itu tentang Cina dan dijelaskan lebih rinci, termasuk dalam kungfu panda lah, kan emang judulnya kungfu panda. Jadi ya kalau dibandingkan dengan Indonesia yang perguruan silat ya, yang asli Indonesia itu silat dan yang asli Cina itu kungfu, nah itu emang cukup menarik kalau dibandingkan. Nah karena emang apa ya, emang beberapa ada gerakan itu yang sama, jadi kayak yang nendangnya gitu gimana, cara mukul itu gimana. Nah itu mungkin cukup dari saya segitu. Terima kasih telah menonton penjelasan ini ya, mungkin bisa menambah ilmu lah tentang dunia bela diri terutama dari Cina ataupun dari Indonesia. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.